kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menyeimbangkan dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Sulika, nomor NIM 2461026. Dan ada rekan saya Tika Diontina Saputri, nomor NIM 2461037. Dan saya Dina Kartini, 24. Yang pertama yaitu pengertian etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis merupakan fondasi yang mempengaruhi reputasi, kepercayaan, dan berkelanjutan perusahaan. Bisnis juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusannya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial bagian dari strategi bisnis mereka. Yang kedua, pentingnya etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu reputasi perusahaan. Perusahaan yang praktek bisnis etis lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Dan yang kedua, bidang keberlanjutan. Operasi memperhatikan lingkungan dan masyarakat, meningkatkan daya tahan perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan berperan aktif dalam menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. 1. Mengintegrasikan CSR Corporate Social Responsibility, mengadopsi program yang memberikan manfaat sosial seperti mendukung pendidikan, kesehatan, atau pelestarian lingkungan. Dan yang kedua, keberlanjutan dalam operasi, menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi limbah industri. Dan yang ketiga yaitu pendekatan bisnis jangka panjang, berinvestasi pada inovasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan keseimbangan. Menyeimbangkan keuntungan dan tanggung jawab sosial perusahaan menghadapi tantangan untuk tetap menguntungkan sambil bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tantangan ini memerlukan komitmen untuk 1. Mengintegrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis. Yang kedua, menjaga hubungan harmonis dengan komunitas sekitar. Yang ketiga, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap dampak keputusan bisnis masyarakat. Perusahaan harus menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkontribusi pada pembangunan komunitas, mendukung hak kerja, dan menjaga kesehatan serta keselamatan mereka. Yang pertama ada di bidang lingkungan, yaitu menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, mengurangi jejak karbon dan limbah yang mencemari. Yang kedua, transparansi, yaitu membuka laporan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada publik untuk membangun kepercayaan. Berikutnya ada dampak positif dan negatif dari keputusan bisnis. Yang pertama, dampak positif, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari komunitas. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum akibat pelanggaran lingkungan atau sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan ekonomi. Yang kedua, dampak negatif, yaitu penurunan reputasi dan kepercayaan pelanggan, munculnya protes masyarakat akibat kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial. Yang ketiga, berkurangnya daya saing karena tidak memenuhi standar etika global. Berikutnya ada solusi dan pendekatan. Pertama, mengadopsi prinsip bisnis berkelanjutan sustainable business. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan operasional bisnis. Yang keempat, melaporkan aktivitas CSR Corporate Social Responsibility secara transparan. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada tanggung jawab sosial. Sejauh mana perusahaan bertanggung jawab? Perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga terhadap masyarakat yang luas. Dan ini menyambung pada 3 hal, yaitu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan komunitas. Yang kedua, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, mengutamakan etika dalam